Patrick Kluivert, sebuah nama yang bergema dalam sejarah sepak bola dunia. Dari mencetak gol bersejarah di Liga Champions hingga menjadi salah satu ikon sepak bola Eropa. Siapa yang menyangka bahwa perjalanan hidupnya akan membawanya menjadi pelatih timnas Indonesia? Ini adalah kisah tentang mimpi, tantangan, dan keberanian untuk menaklukkan rintangan. Sebuah cerita yang tidak hanya menginspirasi, tapi juga membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan dunia. ...1998 World Cup against Brazil. My goal was unbelievable, really. We were 1-0 down right into my path. I was in the middle and Junior Baiano and another defender were marking me. The ball came right to me and I jumped up and headed it hard past Taffarel. He tried to save it but he couldn't. Do the short straw. If we were ever going to win the world... Patrick Kluivert lahir pada 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda. Sebagai anak dari keluarga Suriname, ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan warna budaya. Sepak bola bukan hanya hiburan, melainkan pelarian dari kerasnya kehidupan kota. Bakatnya terlihat sejak kecil, dan akademi legendaris Ajax Amsterdam menjadi tempat di mana dia memulai perjalanan karirnya. Almost all, but tell me first what the girls say. Well, girls would talk about probably. Debut profesional Kluivert datang di usia 18 tahun bersama Ajax. Sebuah momen yang menjadi awal dari kisah besar. Ia mencetak gol penentu kemenangan di final Liga Champions 1995 melawan AC Milan. Gol yang membuat namanya dikenal di seluruh dunia. Patrick bukan hanya pemain muda berbakat. Ia adalah fenomena. Namun, di balik semua kesuksesan itu, tantangan berat sudah menunggu di depan. Kluivert, ja! Ajax wint in het Europese bekertoernooi. Setelah meninggalkan Ajax, Patrick pindah ke AC Milan. Namun, musimnya di Italia tidak berjalan sesuai harapan. Kendala adaptasi dan tekanan besar di Serie A menjadi ujian berat baginya. Tapi di tengah kesulitan, Patrick tidak pernah menyerah. Hingga pada tahun 1998, ia menemukan rumah barunya di FC Barcelona. Bersama Blaugrana, Kluivert benar-benar bersinar. Selama 6 musim di Spanyol, ia mencetak lebih dari 120 gol dan menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa. Tapi seperti roda yang terus berputar, karirnya perlahan menurun. Cedera, tekanan media, dan persaingan di level tinggi membuat Patrick harus meninggalkan Barcelona pada tahun 2004. And here's Kluivert, and we've got another goal here. And they're struggling to clear, and here's Kieran Dyer, and then the shot from Kluivert. Setelah meninggalkan Barcelona, Kluivert mencoba peruntungannya di klub lain seperti Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven hingga Lille. Sayangnya, ia tidak pernah benar-benar menemukan ritme yang sama seperti di masa kejayaannya. Karirnya sebagai pemain berakhir pada tahun 2008. Tapi bagi Patrick, akhir dari perjalanan sebagai pemain hanyalah awal dari babak baru. Ketika banyak mantan pemain memilih untuk meninggalkan dunia sepak bola, Patrick justru semakin mendekat.
ia memutuskan untuk mengambil jalur kepelatihan, sebuah keputusan yang mengharuskannya kembali ke bangku belajar. Dengan semangat yang sama seperti saat ia bermain, Kluivert mulai mempelajari taktik, strategi, dan psikologi pemain. Karir kepelatihan Kluivert dimulai sebagai asisten pelatih di timnas Belanda pada Piala Dunia 2014. Di bawah arahan Louis van Gaal, ia membantu Belanda meraih peringkat ketiga di turnamen tersebut. Pengalamannya sebagai pemain top memberikan wawasan mendalam kepada para pemain muda. Tidak berhenti di situ, Patrick melanjutkan karirnya di klub-klub besar seperti Paris Saint-Germain, di mana dia menjabat sebagai direktur sepak bola. Namun, di tengah hiruk-pikuk sepak bola Eropa, Patrick merasakan ada panggilan untuk sesuatu yang lebih bermakna. Ia ingin memberikan dampak yang nyata, terutama di negara-negara yang sepak bolanya masih berkembang. Hingga akhirnya pada tahun 2025, dunia sepak bola Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Banyak yang bertanya, mengapa seorang legenda Eropa memilih Indonesia? Jawabannya sederhana. Patrick percaya pada potensi besar yang dimiliki oleh sepak bola Indonesia. Ia melihat gairah yang luar biasa di mata para pemain muda dan dukungan tanpa batas dari para supporter. Namun, tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah. Dari meningkatkan mentalitas pemain hingga membangun fondasi taktik yang solid, Kluivert harus bekerja keras. Tapi bagi Patrick, inilah esensi dari sepak bola, mengubah mimpi menjadi kenyataan, satu langkah kecil setiap harinya. Tidak banyak yang tahu bahwa Patrick Kluivert lahir dari keluarga imigran Suriname yang sederhana. Ia tumbuh di lingkungan multikultural Amsterdam yang keras, di mana kehidupan di jalanan seringkali lebih menarik daripada pendidikan. Tapi, Kluivert muda memiliki mimpi besar. Ia ingin membawa keluarganya keluar dari kesulitan. Akademi sepak bola Ajax Amsterdam menjadi tempat di mana bakat luar biasanya mulai terlihat. Di usia 18 tahun, ia mencetak gol penentu di final Liga Champions 1995. Sebuah pencapaian yang sangat langka untuk pemain seusianya. Ia membuktikan bahwa mimpi besar bisa diraih, bahkan untuk seorang pemuda dari keluarga imigran. Pada 24 Mei 1995, Patrick Kluivert mencatatkan namanya dalam buku sejarah sepak bola. Di usianya yang baru 18 tahun, 327 hari, ia menjadi pencetak gol termuda di final Liga Champions sepanjang sejarah. Gol itu dicetak ke gawang AC Milan yang saat itu dikenal sebagai salah satu tim terkuat di dunia. Bayangkan, seorang remaja berhasil memecahkan dominasi raksasa sepak bola Eropa dengan ketenangan dan insting tajam di depan gawang. Salah satu figur terpenting dalam hidup Patrick Kluivert adalah Louis van Gaal. Pelatih legendaris Belanda ini tidak hanya menjadi mentornya di Ajax, tetapi juga membentuk mentalitas dan gaya bermain Kluivert. Van Gaal selalu percaya pada potensi Kluivert bahkan di saat banyak orang meragukan kemampuannya. Ketika ia mengalami masa-masa sulit di awal karirnya, Van Gaal selalu ada untuk memberikan dukungan. Persahabatan mereka terus berlanjut hingga ke level internasional. Pada Piala Dunia 2014, Van Gaal memilih Kluivert sebagai asistennya di timnas Belanda, sebuah tanda kepercayaan luar biasa. Keduanya menjadi filosofi yang sama, bahwa sepak bola adalah seni yang membutuhkan dedikasi total. Hubungan ini membuktikan bahwa di balik setiap pemain hebat,
selalu ada pelatih hebat yang percaya pada mereka. Di balik gemilangnya karir Patrick Kluivert, ada salah satu peristiwa tragis yang mengubah hidupnya selamanya. Pada tahun 1995, tak lama setelah memenangkan Liga Champions, Kluivert terlibat dalam kecelakaan mobil yang merenggut nyawa seorang pria. Kejadian ini meninggalkan luka mendalam di hati Patrick, meskipun ia tidak sepenuhnya bersalah atas insiden tersebut. Pengalaman ini membuat Kluivert lebih introspektif dan sadar akan pentingnya tanggung jawab, baik di dalam maupun luar lapangan. Ia sering menyebut bahwa kejadian itu menjadi pelajaran hidup yang sangat berat, namun juga membuatnya lebih menghargai kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Ini adalah pengingat bahwa di balik setiap bintang besar, ada kisah penuh cobaan yang jarang terlihat oleh publik. Patrick Kluivert telah melalui perjalanan panjang dari seorang bocah Suriname di Amsterdam hingga menjadi ikon sepak bola dunia dan kini pelatih yang membawa angin segar bagi Indonesia. Kisahnya adalah pengingat bahwa keberanian untuk bermimpi besar, bekerja keras dan percaya pada potensi diri bisa mengubah segalanya.